Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, sampurasun. Balai Kabar Priangan, kembali Anda bersama saya, Muhammad Ridwan, dalam tayangan podcast harian umum Kabar Priangan. Kali ini saya ingin menyampaikan suatu hal yang sangat istimewa terkait dengan saat ini timingnya kita berada di bulan Oktober ya. Kenapa istimewa? Karena di bulan Oktober ini ada satu momentum yang sangat spesial, tempat di mana Kabar Priangan ini berada, yaitu hari lahirnya Kota Tasikmalaya, tanggal 17 Oktober, yang sebentar lagi akan dirayakan hari ulang tahunnya. Bahkan rangkaian peringatan ulang tahun sudah mulai berlangsung sejak kemarin. Kita di bulan Oktober 2024 ini, pemerintah Kota Tasikmalaya khususnya merayakan hari jadinya yang ke-23 tahun ya. Sejak disahkannya Undang-Undang tentang pembentukan Kota Tasikmalaya, Undang-Undang nomor 10 tahun 2001. Nah, terkait dengan perjalanan menjelang pendirian Kota Tasikmalaya silam, saat ini pemerintah kota juga tengah membuat sebuah film dokumenter ya, perjalanan pembentukan Kota Tasikmalaya, dengan leading sektornya di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Tasikmalaya, dengan pelaksana pengambilan gambar dan sebagai pembuatan film dokumenter tersebut dilaksanakan oleh Kang Denny Suargana ya. Nah, tentu kita apresiasi ya upaya pemerintah Kota Tasikmalaya untuk membuat film dokumenter tersebut, walaupun bagi sebagian orang kemarin ada yang menilai bahwa pembuatan film tersebut dikatakan terlambat ya. Pada saat kita berusia 23 tahun kita baru membuatkan sebuah dokumentasi perjalanan pembentukan kota dalam sebuah film dokumenter. Persoalannya karena kemarin para aktor pengisi film tersebut banyak yang mengaku, para tokoh-tokohnya yang masih hidup tentunya mengaku sudah lupa katanya, karena memang sudah 23 tahun yang lalu mereka ikut terlibat dalam proses pembentukan pemerintah Kota Tasikmalaya. Nah, saya sendiri sebagai bagian dari media massa Priangan ya, Surat Kabar Priangan saat itu kebetulan dilibatkan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya dalam proses pembentukan pemerintah Kota Tasikmalaya tersebut. Dulu belum ada pemerintah kota, dan itu pun bukan sesuatu hal yang terjadi secara disadari oleh kami, khususnya saya sebagai wartawan yang saat itu bertugas di pemerintah kota administratif Tasikmalaya atau Kotip Tasikmalaya. Sebelum Kota Tasikmalaya terbentuk sejak tahun 99 atau lahirnya Undang-Undang nomor 2 tahun 99 tentang otonomi daerah, pemerintahan otonomi daerah, bahwa berdasarkan undang-undang tersebut status Kotip waktu itu, statusnya itu harus ditingkatkan menjadi Kota Tasikmalaya, menjadi pemerintah kota. Atau opsi lainnya, kalau tidak ditingkatkan menjadi pemerintah kota, maka Kotip waktu itu dibubarkan dan dikembalikan ke masing-masing kecamatan. Di mana waktu itu pemerintah Kotip Tasikmalaya itu terdiri dari 3 kecamatan, Cihideng, Cipedes, dan Tawang ya. Nah, setelah lahirnya Undang-Undang otonomi daerah tersebut, mau tidak mau statusnya itu harus diikhtiarkan, harus diupayakan untuk meningkat menjadi pemerintah kota, karena opsinya tadi ditingkatkan menjadi pemerintah kota atau Kotip dibubarkan. Nah, ternyata peningkatan status Kotip menjadi pemerintah Kota Tasikmalaya tidak terjadi dengan begitu saja atau dengan serta-merta. Ada syarat-syarat tertentu yang harus ditempuh oleh
pemerintah Kotip Tasikmalaya saat itu beserta pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebagai induk daripada pemerintah Kotip Tasikmalaya tersebut untuk memenuhi syarat-syarat hingga bisa meningkatnya status Kotip menjadi pemerintah Kota Tasikmalaya. Nah, di antara syarat-syarat yang harus dipenuhi tersebut yaitu adanya studi kelayakan atau feasibility study, bahwa naiknya status Kotip menjadi pemerintah kota itu harus berdasarkan kajian-kajian tertentu, baik kajian akademis, kajian politik, kajian sosial, sehingga Mendagri bisa menyetujui peningkatan status Kotip menjadi pemerintah kota Tasikmalaya. Jadi peningkatan status Kotip menjadi pemerintah kota harus ada usulan dulu yang waktu itu digagas oleh tim tentunya yang melibatkan pemerintah dan juga unsur masyarakat. Nah, dalam kaitan tadi harus adanya naskah akademik yang menunjukkan sebuah kelayakan pemerintah kota Tasikmalaya saat itu melibatkan perguruan tinggi yang ada di Kotip Tasikmalaya saat itu. Saya yang saat itu mulai bertugas di Kotip Tasikmalaya banyak mendapatkan masukan, bahan-bahan, data-data dari Bapak almarhum Pak Santosa sebagai bagian dari penyusun naskah akademik tersebut. Di dalamnya memang bukan hanya Pak Santosa yang saat itu berada di lembaga Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tasikmalaya, tapi juga ada tokoh-tokoh lainnya yang mewakili unsur-unsur perguruan tinggi. Di antaranya ada Pak Yeng DSP, ada Pak Rustijo yang mewakili STHG, dan tadi Pak Yeng mungkin Unsil ya kalau tidak salah. Jadi penyusunan naskah akademik waktu itu tidak didominasi oleh satu perguruan tinggi, tapi merupakan kolaborasi antara beberapa perguruan tinggi. Nah, kebetulan situasi saat itu di tahun 2000-an atau di tahun-tahun pertama awal-awal setelah terbitnya Undang-Undang Otonomi Daerah, pada saat yang bersamaan juga waktu itu baru saja diterbitkannya Undang-Undang PES nomor 40 tahun 99 di tahun yang sama. Terbit tadi Undang-Undang Otonomi Daerah dan juga Undang-Undang PES. Nah, kebijakan pikiran rakyat saat itu dengan lahirnya Undang-Undang PES tersebut, di mana adanya kebebasan untuk mendirikan perusahaan PES, pikiran rakyat saat itu kebijakannya untuk membuat koran-koran lokal di masing-masing kawasan. Seperti di kawasan Priangan Timur ini terbit harian, bukan harian umum ya, maaf, waktu itu masih tabloid Priangan, dan kemudian berubah menjadi surat kabar Priangan. Di kawasan Bogor, Sukabumi, Cianjur dan sekitarnya ada koran Pakuan. Dan begitu seterusnya. Di kawasan Banten, di kawasan Cirebon juga ada anak-anak perusahaan dari pikiran rakyat. Nah, di Priangan Timur, Priangan yang saat itu baru muncul di tengah-tengah masyarakat, di mana surat kabar Priangan saat itu mendapatkan respon dan sambutan yang luar biasa dari masyarakat. Selama sebelumnya dunia informasi kurang terbuka, ketika munculnya Undang-Undang PES dengan memberikan harapan pada keterbukaan informasi publik, hadirnya Undang-Undang PES tersebut dengan terbitnya harian umum surat kabar Priangan waktu itu, begitu gegap gempita masyarakat menyambut kehadiran surat kabar Priangan waktu itu. Termasuk juga surat kabar Priangan yang saat itu ikut memberitakan proses terbentuknya atau rencana pembentukan Kota Tasikmalaya atau peningkatan status kota administratif menjadi pemerintah kota. Dan surat kabar Priangan saat itu menjadi salah satu media rujukan oleh masyarakat dalam berbagai hal, dalam informasi pemerintahan, politik, termasuk juga dalam hal kaitan dengan rencana pembentukan Kota Tasikmalaya ini. Tentu harus diakui bahwa kami waktu itu tidak sendiri. Bersama kami dari sesama media ada juga media-media yang ikut memberitakan
perjalanan pembentukan Kota Tasikmalaya. Tetapi yang lebih intens karena merupakan koran lokal dengan porsi pemberitaan yang lebih banyak pada lembaran koran saat itu, Priangan mendapatkan tempat tertentu di pemerintah Kotip Tasikmalaya. Dan kenapa ini harus saya ungkapkan bahwa ternyata belakangan diketahui bahwa di antara syarat pembentukan Kota Tasikmalaya atau peningkatan status pemerintah Kotip menjadi pemerintah kota, selain tadi adanya studi kelayakan berdasarkan naskah akademik, juga ternyata harus adanya dukungan dari media, adanya dukungan dari media massa. Ketika waktu itu dalam perjalanan pemberitaan tentang kota administratif, saya mendapatkan banyak informasi atau data-data tentang Kotip Tasikmalaya itu dari Pak Riza R. Setiawan ya, yang sekarang menjabat sebagai Asda 1 pemerintah Kota Tasikmalaya. Dulu Pak Riza kalau tidak salah menjabat sebagai Kasih Tata Praja ya di bagian tata pemerintahan Kotip Tasikmalaya. Dan kepala bagian tata pemerintahan di Pemkab Tasikmalaya saat itu kalau tidak salah Pak Sudrajat ya, dan kepala tata pemerintahan di Kotip Tasikmalaya Pak Thohir. Karena antara dua lembaga itu, antara Kotip dengan Pemkab saat itu terus berkoordinasi dalam menyiapkan pembentukan Kota Tasikmalaya. Nah, tugas saya waktu itu berdasarkan data-data informasi yang banyak saya peroleh dari Pak Riza Setiawan ini sebagai Kasih Tata Praja terkait dengan persoalan urban di wilayah Kotip Tasikmalaya. Saya waktu itu bekerja secara naturalis, secara apa adanya, tidak dikaitkan dengan bahwa pemberitaan tersebut sebagai syarat dukungan media. Saya bekerja apa adanya saja. Di antara pemberitaan-pemberitaan yang sering muncul saat itu, yaitu betapa beratnya beban Kotip Tasikmalaya, khususnya di wilayah-wilayah urban, di Jalan Hajat Mustafa, terutama Jalan Pasar Wetan, yang sangat berat. Di mana keadaan saat itu Hajat Mustafa seolah-olah kurang tertata. Pengelolaan dan pelayanan pemerintahan di wilayah-wilayah urban tidak maksimal. Contohnya saja, kesemrawutan diakibatkan jumlah beca saat itu. Dalam kurun waktu tersebut, jumlah beca di Kotip Tasikmalaya waktu itu yang terdata oleh Kotip Tasikmalaya itu sebanyak 5.000 beca. Dan itu tentu menyebabkan kesemrawutan lalu lintas ya. Beca itu parkir di mana-mana, memenuhi jalan ruas-ruas jalan utama, jalan-jalan strategis gitu ya. Bahkan Pak almarhum Wali Kota Tip saat itu Pak Bubun Bunyamin mengeluhkan juga sering datangnya pasokan beca dari Jawa, di mana pada malam hari puluhan atau ratusan beca itu diturunkan dari truk-truk untuk beroperasi di wilayah Kotip Tasikmalaya. Seolah-olah waktu itu memang Kotip Tasikmalaya itu sebagai surganya para abang beca, para tukang beca. Nah, kesemrawutan seperti itu yang saya munculkan. Juga persoalan masalah banner ya, spanduk, reklame, billboard yang menimbulkan ketidaknyamanan gitu ya. Ada istilahnya polusi visual ya waktu itu, jadi tidak tertatanya tata kota. Juga ada delman gitu ya, angkutan kota yang tidak tertata. Ya, waktu itu saya baru tahu bahwa delman itu ternyata ada trayek yang sudah ditentukan oleh pemerintah Kotip saat itu, tapi pada pelaksanaannya para kusir-kusir delman itu selalu saja melanggar trayek-trayek yang sudah ditentukan, sehingga terjadi kesemrawutan. Nah, kenapa hal-hal seperti itu dimunculkan? Untuk menunjukkan kepada pemerintah pusat bahwa pemerintah Kotip Tasikmalaya itu sudah harus ditingkatkan menjadi pemerintah kota, karena pelayanan terhadap masyarakat khususnya dalam pengelolaan wilayah urban itu sudah kurang maksimal gitu ya. Jadi bahkan wilayah Kotip Tasikmalaya itu yang saat itu dari 3 kecamatan yang jumlah penduduknya sekitar 200.000 orang,
pada saat siang hari, ini hiperbolik ya, kata Pak Rija saat itu, pada siang hari itu bisa menjadi 2 kali lipat jumlahnya, bisa sampai 400.000 orang. Karena kawasan Kotip ini menjadi tempat ikut bermata pencahariannya orang-orang di sekitar kawasan kota Kotip Tasikmalaya saat itu. Yang dari Singaparna, yang dari Kawalu, Cibalong, yang dari Ciamis, Raja Polah, Sayong gitu ya, dan sekitarnya. Itu tumplek semua di kawasan Kotip Tasikmalaya. Sehingga pada saat siang hari jumlah penduduk saat itu dihiperbolikan oleh Pak Rija sampai 2 kali lipat menjadi 400.000 orang gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu yang dimunculkan oleh kami sebagai media lokal saat itu untuk mendukung bahwa pemerintah Kotip Tasikmalaya ini bebannya sudah sangat berat. Sehingga menjadi layak ketika ada tawaran dari pemerintah pusat harus ditingkatkan menjadi pemerintah Kota Tasikmalaya. Dan saya sendiri waktu itu tidak tahu bahwa pemberitaan di Priangan ini ternyata di-clipping oleh bagian pemerintahan saat itu. Saya baru tahu ketika salah satu staf Pak Rija menanyakan berita kepada saya, terus saya tanyakan kenapa. Nah, beliau bilang mau di-clipping katanya untuk diajukan ke Kemendagri sebagai syarat adanya dukungan media. Loh, waktu itu saya baru sadar dan ada perasaan bangga ketika surat kabar Priangan saat itu pemberitaan-pemberitaannya ternyata digunakan oleh pemerintah Kotip dan tim pemerintah Pemkab dalam peningkatan status Kotip ini diajukan kepada Kemendagri sebagai syarat adanya dukungan dari media. Nah, tentu saja bukan hanya dari Priangan saja yang saat itu, karena kami di lapangan juga dulu dikenal ada wartawan yang katakanlah ya mohon maaf dulu itu selalu menjadi rujukan oleh para pejabat. Ada Priangan, ada PR, ada Republika, ada Metro Bandung yang sekarang berubah menjadi Tribun, ada Radio Marta dengan Teh Ela dari Radio Marta ya, Teh Ela apa kabar, terus ada Teh Ana dari Radio Kian Santang, juga ada dari Pelita gitu ya. Sehingga waktu itu wartawan-wartawan yang selalu eksis mengawal pemerintahan dikenal waktu itu ada wartawan tim 11 waktu itu. Dan dari Priangan sendiri memang ditempatkan beberapa wartawan karena kita sebagai koran lokal harus menjangkau semua kawasan lokal, sehingga manajemen di Priangan menempatkan beberapa wartawan. Dan saya sendiri kebetulan ditugaskan untuk meliput di wilayah atau di pemerintah Kotip Tasikmalaya saat itu. Dan tentu saya tidak sendiri. Ada Kang Zulkarnain Pinaldi dan Kang Diki ya, Kang Diki Mawardi yang juga sama-sama bekerja ikut mendukung pembentukan kota Tasikmalaya. Pak Jul dengan terus mengawal setiap rapat-rapat pembahasan di DPRD, proses politik dalam pembentukan Kotip menjadi peningkatan Kotip dari kota Tasikmalaya itu terus dikawal oleh Pak Zulkarnain dengan terus mengakomodasi informasi-informasi dari pansus pembentukan kota saat itu Pak Heri Hendriana gitu ya. Jadi memang prosesnya begitu banyak yang harus ditempuh, termasuk juga ketika proses politik bertambahnya luas wilayah kota Tasikmalaya yang awalnya merupakan peningkatan status dari Kotip yang terdiri dari 3 kecamatan, ditambah kemudian dengan penambahan dari Kecamatan Kawalu, Kecamatan Mangkubumi, dan Kecamatan Indihang. Yang belakangan Indihang dimekarkan menjadi Bungursari, Indihang dan Bungursari, kemudian Ciberem dengan Taman Sari, dan Ciberem juga dengan Purbaratu, sehingga sekarang saat ini totalnya menjadi 10 kecamatan. Dan itu tentu ada dinamika dan proses politik yang saat itu sempat ramai, dan Kang Zulkarnain Pinaldi terus mengawal hal-hal yang seperti itu. Jadi demikian perjalanan pemerintah Kotip Tasikmalaya yang berubah statusnya menjadi Kota Tasikmalaya. Nah, betul apa yang kemarin disampaikan oleh Pak Basuki Rahmat ya, yang saat itu menjabat sekretaris KNPI, karena memang salah satu syarat untuk
peningkatan status Kotip menjadi kota ini juga harus adanya dukungan dari organisasi-organisasi kemasyarakatan. Para ASN sekarang harus memahami apa tujuan dari dibentuknya pemerintah Kota Tasikmalaya. Secara eksplisit tadi saya sampaikan bahwa pemerintah Kota Tasikmalaya dibentuk untuk meningkatkan pelayanan dasar masyarakat, termasuk tadi dalam skala mikro disebutkan peningkatan dalam pelayanan di wilayah urban ya, persoalan-persoalan tetap kota. Lebih jauh lagi tentu bukan hal seperti itu, tapi juga menyangkut persoalan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Hingga pada kemudian di bulan Oktober 2001 saya bersama Kang Yedi Supriyadi dari Pikiran Rakyat berdua kami ikut ke Jakarta untuk dalam proses pengesahan rancangan, atau bukan rancangan, saya itu sudah diundangkan tapi belum disahkan. Jadi dalam pengesahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Tasikmalaya. Saat itu pengesahan pembentukan pemerintah kota bukan hanya Kota Tasikmalaya tapi juga bersama dengan 10 kota lainnya di Indonesia, termasuk Kota Batu, Kota Lubuk Linggau, dan sebagainya. Nah, demikian proses perjalanan pembentukan Kota Tasikmalaya saat itu. Mudah-mudahan sejarah pendirian Kota Tasikmalaya ini, terutama falsafah yang melandasi itu, dipahami betul oleh para ASN sehingga betul-betul dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Tentu saja memang tidak mudah untuk memenuhi peningkatan pelayanan masyarakat tersebut, karena hal itu tentu akan terus seiring dengan meningkatnya dinamika persoalan di Kota Tasikmalaya. Persoalan sampah misalkan dari dulu sampai sekarang tidak selesai. Yang paling penting adalah ada upaya ikhtiar yang maksimal dari pemerintah kota, karena bagaimanapun persoalan di tingkat kota itu akan selalu muncul. Tinggal nanti persoalannya bagaimana pemerintah dan para pejabat melakukan upaya-upaya dalam mengatasi persoalan-persoalan di tingkat urban. Mungkin di lain kesempatan Balai Kabar Priangan saya ingin menyampaikan perjalanan Kota Tasikmalaya ini di awal perjalanannya dari 2001 sampai 2004 ketika awal perjalanan pemerintah Kota Tasikmalaya hingga 2004 ini berakhirnya masa keanggotaan DPRD Kota Tasikmalaya. Demikian dari saya, mudah-mudahan apa yang barusan saya sampaikan menjadi wawasan dan pengetahuan untuk kita semua terkait dengan pembentukan Kota Tasikmalaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.